Halo, selamat pagi semuanya. Pak Yunus awali dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu lagi dengan Pak Yunus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anakku semua kelas 3 Usman baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Semoga masih semangat belajar, masih semangat istiqomah untuk beribadah dan masih semangat untuk membantu orang tua. Nah, alhamdulillahirabbil alamin masih bisa bertemu lagi dengan Pak Yunus di pelajaran PAI tentunya. Nah, hari ini Pak Yunus mau mengajak kalian semua untuk melanjutkan belajar kita. Meskipun kita belum bisa bertemu langsung, tapi semoga dengan video ini kalian semua, anak-anakku semua bisa menambah pengetahuan ya kaitannya dengan PAI. Namun sebelum itu, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan membaca basmalah tersebut kita diberikan kemudahan dalam belajar, diberikan kemudahan dalam mengerjakan tugas, diberikan keistiqomahan dalam beribadah, dan tetap semangat belajar. Amin. Allahumma amin. Oke. Nah, hari ini Pak Yunus mau melanjutkan materinya tentang apa? Kaifiyat salat bab kedua. Ya, silahkan dibuka, diperhatikan, dibaca tentang kaifiyatus salat. Nah, di situ dijelaskan bahwa ada pengertian salat. Salat itu adalah apa? Doa. Ya, salat itu adalah pengertiannya doa. Doa permohonan, atau dalam istilah lain juga bisa diartikan bahwa salat adalah sesuatu gerakan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, seperti itu. Nah, ada juga ketentuan sholat, ada juga syarat-syarat sah sholat dan tata cara sholat. Ada niat, ada berdiri dengan tegak, ada takbiratul ihram, dan ada sedekap, terus membaca doa iftitah dan lain sebagainya. Nah, silahkan nanti bukunya dibaca di rumah. Nah, bukunya dibaca di rumah mulai dari halaman 12 sampai dengan halaman berapa ini ya? Sampai dengan halaman 17. Nah, silahkan nanti dibaca-baca ya di rumah ya. Nah, Pak, bagaimana kok ini bacaannya ada yang Allahumma ba'id baini. Nah, sementara saya hafal yang satunya yaitu kabira walhamdulillahi kasiro. Nah, tidak masalah, tidak apa-apa. Yang penting anak-anakku semua hafal doanya ya. Boleh menggunakan Allahumma ba'id baini, boleh juga menggunakan kabirau. Namun Pak Yunus yang biasa dipakai untuk keseharian, untuk sholat setiap waktunya, itu Pak Yunus memakai kabirau. Seperti itu ya. Oke, sip. Nah, Pak Yunus mau fokus dulu tentang tata cara sholat yang pertama, yaitu apa? Niat. Niat itu penting anak-anakku semua, bahwa dalam hadis Nabi sudah disebutkan innamal a'malu binniyat, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah tergantung pada niat kita. Pada niat kita, bagaimana kita meniatkan atau berniat untuk melakukan kebaikan. Seperti itu. Jadi alangkah lebih baiknya apapun aktivitas kita niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Agar kita dicatat oleh malaikat Allah sebagai amal ibadah, sebagai amal jariah dan seterusnya. Ya, karena apa? Karena kuncinya adalah tadi innamal a'malu binniyat, bahwa semua hal yang kita lakukan itu tergantung dengan niat kita. Seperti itu. Makanya dalam sholat pun demikian. Yang pertama apa? Niat, ada niatnya. Nah, bagaimana niatnya? Ya, seperti ini. Kalau misalkan sholat maghrib, usolli fardal maghribi salasa itu 3 ya. Salasa rakaatim mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Itu kalau sholat sendiri. Kalau menjadi imam beda lagi. Sholli fardhul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Atau menjadi makmum juga beda lagi niatnya. Musalli fardhul maghribi salasa rakaatim mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Jadi
anak-anakku semua, ingat ketika mau sholat, ketika mau beribadah apapun harus diniati, harus diawali dengan niat. Nah, fokusnya di hari ini Pak Yunus ingin mengajak kalian semua ketika mau sholat, kita latih, kita awali dulu dengan niat, seperti itu ya, niat. Nanti dihafalkan, Pak Yunus mau memberikan contoh niatnya, nanti boleh dihafalkan di rumah tentang niat-niat dalam sholat. Nah, yang pertama adalah sholat subuh. Silakan didengarkan. Niat sholat subuh bagaimana? Niat sholat subuh adalah usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Bahwa saya niat melakukan sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah niat sholat zuhur. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Seperti itu. Kalau zuhur arba'a, jadi memakai bahasa Arab yang artinya 4. Begitu pula dengan sholat asar. Sholat asar juga ada niatnya sendiri. Bagaimana niatnya? Nah, ini niatnya. Usolli fardul asri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Nah, seperti itu. Dilanjut dengan sholat maghrib. Sholat maghrib juga demikian, ada niatnya. Sholli fardul maghribi salasa raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Dan yang terakhir adalah sholat isya. Usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Jadi silahkan belajar menggunakan niat sebelum kita menjalankan sholat, agar apa? Agar dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal kebaikan kita. Seperti itu ya. Karena di buku tidak ada lafaz-lafaz niatnya, maka Pak Yunus memberikan contoh untuk dihafalkan di rumah tentang hafalan niat dalam sholat. Seperti itu. Tidak harus hari ini hafal, boleh besok dan seterusnya, atau boleh 1 minggu ke depan dihafalkan, nggak apa-apa. Yang penting anak-anakku semua, dan harapan Pak Yunus anak-anakku semua bisa menghafal niat dari sholat masing-masing sholat tersebut. Seperti itu ya. Terima kasih. Nah, Pak Yunus kira cukup itu dulu. Tetap semangat belajar dan tidak usah dilaporkan. Yang penting Pak Yunus percaya pada kalian semua, bahwa kalian semua akan menghafalkan doa atau niat dalam semua sholat. Seperti itu ya. Terima kasih. Pak Yunus akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.